Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, masih semangat kan berpuasa hari ini? Nah, untuk menambah pahala puasa hari ini, yuk kita belajar lagi materi tema 4I Kayanya Negeriku. Hari ini kita akan belajar materi energi listrik ya, solih-solihah. Namun sebelum belajar, mari kita berdoa kepada Allah supaya pembelajaran kita bermanfaat. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, untuk selanjutnya kita simak video pembelajaran dari Bu Ayu ya. Solih-solihah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah energi listrik. Namun sebelumnya ada baiknya kita mengingat tentang sumber energi. Sumber energi yang ada di bumi itu contohnya ada matahari, angin, kemudian air mengalir dan juga panas bumi. Nah, solih-solihah, matahari merupakan salah satu sumber energi yang melimpah di Indonesia. Kenapa? Karena negara kita itu beriklim tropis, di mana matahari itu bersinar sepanjang tahun. Selain matahari, ada juga air mengalir yang merupakan sumber energi yang melimpah di Indonesia. Solih-solihah, energi matahari dan energi gerak dari air mengalir itu dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Nah, matahari itu memiliki dua energi, yaitu energi panas dan energi cahaya. Manfaat energi cahaya matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, sedangkan panas matahari dimanfaatkan untuk menjemur pakaian. Solih-solihah, energi listrik yang kita gunakan sehari-hari itu dihasilkan dari pembangkit listrik. Nah, pembangkit listrik itu adalah seperangkat alat yang dapat menghasilkan dan membangkitkan energi listrik dari berbagai sumber. Nah, dari berbagai sumber energi ya, contohnya matahari, air mengalir, angin, minyak bumi, panas bumi, dan batu bara. Yang kita bahas kali ini adalah energi listrik yang berasal dari sumber energi air atau air mengalir. Jadi solih-solihah, air itu bisa digunakan sebagai penghasil energi listrik. Kita tahu ya, air itu sangat penting untuk kehidupan kita, solih-solihah. Tanpa air, maka bumi itu akan mati. Maka dari itu, air itu disebut dengan sebagai sumber kehidupan. Solih-solihah, air juga memiliki kelebihan, yaitu air yang mengalir itu merupakan sumber energi yang tidak ada habisnya. Air yang mengalir mengandung energi potensial dan energi kinetik yang dapat menggerakkan benda. Energi gerak dari aliran air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui stasiun pembangkit listrik. Nih, disingkat stasiun PLTA. Jadi, energi gerak air yang menghasilkan energi listrik dalam jumlah besar kemudian disalurkan ke pemukiman penduduk. Energi listrik itu adalah energi serbaguna ya, solih-solihah, karena energi listrik itu dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Nah, di Indonesia, stasiun pembangkit listrik dibangun di bendungan. Jadi bendungan ini menampung air dari beberapa sungai. Nah, air yang ditampung menyimpan energi gerak yang sangat besar. Air di dalam bendungan akan mengalir melalui saluran khusus yang berupa turbin. Air dalam gerakan aliran air dapat memutar turbin dengan cepat.
Turbin yang terhubung dengan generator akan dapat mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Jadi solih-solihah, jumlah dan pasokan air dalam bendungan itu sangat memengaruhi produksi listrik ya. Gimana kalau kemarau? Nah, apabila kemarau, otomatis kan debit airnya sedikit ya solih-solihah di bendungan, maka itu juga energi listrik yang dihasilkan juga berkurang gitu. Maka dari itu kita juga harus menjaga ketersediaan air ya solih-solihah. Dengan cara apa? Dengan cara berhemat dan juga dengan cara cinta lingkungan. Nah, solih-solihah, ini ada beberapa manfaat air untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci baju, menyiram tanaman, dan di masa pandemi ini pasti air sangat sering kita gunakan untuk mencuci tangan. Di sini juga ada beberapa manfaat listrik ya. Manfaatnya itu bisa digunakan untuk menyetel televisi, menggunakan laptop gitu ya. Dari chargernya itu ya solih-solihah ya. Kemudian untuk menyalakan lampu, untuk menyalakan gawai atau HP, dan juga kulkas. Nah, solih-solihah, manfaat energi listrik itu kan sangat banyak. Salah satunya itu adalah lampu ya solih-solihah. Di video pembelajaran tentang listrik dinamis, Bu Ayu sudah menyampaikan tentang bagaimana lampu itu dapat menyala. Jadi lampu ini adalah alat sederhana yang menggunakan energi listrik solih-solihah. Ketika saklar itu ditekan, arus listrik akan mengalir dari sumber listrik menuju lampu. Nah, lampu pijar, listrik akan memanaskan filamen yang ada di dalam kaca. Filamen yang memanas akan memancarkan cahaya. Nah, jadi dalam peristiwa tersebut itu ada perubahan energi solih-solihah. Energi listrik akan berubah dulu menjadi energi panas, kemudian menghasilkan energi cahaya. Kalau saklarnya dimatikan, maka aliran listriknya juga akan berhenti. Filamen yang di dalam tabung tidak lagi dipanasi sehingga tidak dihasilkan cahaya. Nah, di sini ada beberapa kegunaan listrik dan perubahan energi. Contohnya, Bu Guru ambil contoh setrika, solih-solihah. Setrika ini adalah alat yang digunakan untuk melicinkan dan merapikan pakaian. Di sini ada perubahan energi listrik menjadi energi panas. Di sini juga ada radio atau tape recorder. Kegunaannya adalah untuk mendengarkan suara, entah itu musik atau berita. Perubahan energinya dari energi listrik berubah menjadi energi suara atau energi bunyi, solih-solihah. Ada juga di sini kabel di sini ya, atau anggaplah ini charger ya, atau solih-solihah. Di sini juga ada komputer. Kalau charger itu solih-solihah gunanya untuk mengisi daya. Jadi di situ ada perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Baik, solih-solihah, terima kasih. Sebelumnya, kesimpulan dari materi yang Bu Guru sampaikan hari ini adalah energi listrik bisa juga dihasilkan dari stasiun pembangkit listrik tenaga air, di mana energi listrik ini merupakan energi serbaguna yang digunakan dalam berbagai peralatan dalam kehidupan sehari-hari. Solih-solihah, selamat menunaikan ibadah puasa, dan semoga ilmu yang Bu Guru sampaikan barusan bermanfaat. Terima kasih solih-solihah. Baik, solih-solihah, itu materi tentang energi listrik yang Bu Ayu sampaikan. Untuk melatih pemahaman kalian, tolong kalian kerjakan soal di Google Form. Hanya memilih pernyataan itu benar atau salah. Baik, solih-solihah, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa kepada Allah. Semoga pembelajaran kali ini mendapat keberkahan dari Allah. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salih-salihah, terima kasih Bu Guru akhiri, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.